Jadi kita ada di mana nih, Nabila? Kita lagi di gedung pertemuan Linggarjati. Kita mau ngapain nih, Leo? Well, kita di sini bakal cari tahu dan kita bakal lihat-lihat apa aja sih isi dari gedung Perjanjian Linggarjati ini. Dan ada backstory apa sih di gedung Linggarjati ini? Betul. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke dalam kali ya. Let's go. Di Gedung Perundingan Linggarjati, ini merupakan bukti sejarah bangsa Indonesia tahun 1946. Jadi setelah merdeka ada perundingan Linggarjati. Kenapa? Karena bangsa Belanda itu tidak mengakui bangsa Indonesia merdeka, makanya ada perundingan Linggarjati. Ini keadaan dulunya waktu berunding ya. Ini ada miniaturnya. Jadi biar lebih jelas seperti ini keadaannya. Indonesia ini sebelah kiri diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi dari Indonesia. Anggotanya ada Susanto Tirto Projo, Dr. Adnan Kapogani dan Muhammad Rum. Belandanya sebelah kanan. Ketuanya ada Profesor Semerhon, anggotanya Panpol, Debur, dan Panmuk. Ini penengahnya dari Inggris, namanya Lord Kiren. Yang ujung itu pencatat atau notulen, itu dari Indonesia Sumber 4 orang, ada Dr. J. Limena, Sudarsono, Amir Saripudin, dan Ali Budiarjo. Perundingan Linggarjati menghasilkan 17 pasal, intinya ada 3. Di sini nomor 1 itu Belanda mengakui kenyataan kekuasaan secara de facto. Wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, 3 wilayah. Dan tentara Belanda itu harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949, dan nomor 2-nya itu dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan Indonesia salah satu negara bagiannya, dan nomor 3-nya Belanda dan RIS bekerja sama dalam membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu dari Belanda. Nah, itu isi pokok perundingan Linggarjati. Ini ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta. Jadi tetap pemarapan di Jakarta, berundingnya di Gedung Linggarjati ini. Dan gedung ini silsilahnya ini dulunya rumah biasa. Ini gubuk milik seorang janda yang bernama Ibu Jasitem. Ibu Jasitem itu penduduk lokal desa Linggarjati ini. Selanjutnya tahun 21 dinikahi oleh bangsa Belanda. Namanya Tuan Merhen. Beliau pengusaha pabrik gula di Sindang Lau Cirebon. Menikah bersama Ibu Jasitem tapi tidak punya keturunan. Maka di tahun 1930 dijual gedung ini ke bangsa Belanda lagi. Namanya Mr. Jacobus Johannes van Os tahun 30. Selanjutnya gedung ini dijadikan hotel deh. Ini sempat jadi hotel Belanda, namanya Ruston. Tahun 1935 milik bangsa Belanda. Selanjutnya di tahun 1942 Jepang menjajah Indonesia. Ini dikuasai bangsa Jepang, berganti namanya menjadi Hokkaido Ryokan. Setelah Jepang pergi tahun 45 ini milik bangsa Indonesia, ganti nama lagi hotelnya menjadi Hotel Merdeka. Jadi waktu perundingan status gedung ini hotel, jadi ini rapat di Hotel Merdeka. Nah, selanjutnya 48 sampai 50 agresi Belanda kedua, perjanjian Linggarjatinya dilanggar. Kembali gedung ini jadi markas militer tentara Belanda selama 2 tahun dari 48 sampai 1950. Selanjutnya dari 1950 kosong gedung ini dijadikanlah sekolah dasar. Zaman dulu namanya Sekolah Rakyat ya, SR. Kalau sekarang SD. Lalu di tahun 1975 di sini ada Bung Hatta dan Ibu Syahrir. Beliau membawa pesan dari Pertamina bahwa gedung ini akan dipugar oleh Pertamina, cuma tidak jadi. Hanya sebatas pembuatan sekolah dasar, dipindahin ke sebelah utara dari gedung ini. Nah, lalu tahun 76 gedung ini dipugar oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oke guys, jadi itu dia beberapa informasi dari Gedung Naskah Perundingan Linggarjati. Nah, selain tadi kita di dalam bisa belajar banyak hal, di sini juga kita ada taman yang cukup luas nih. Jadi setelah kita eksplor capek-capean, kita bisa duduk-duduk dulu di sini, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, nyemil-nyemil ya, santai-santai. Iya, jadi itu adalah salah satu upaya atau cara ya dari para pengelola, benar nggak sih, untuk daya tarik. Betul, buat daya tarik dari wisatawan itu sendiri. Oke, mungkin itu aja kali ya. Kita tadi udah eksplor banyak banget tentang perundingan Linggarjati ini. Mungkin kita tutup dulu. Makasih udah nyimak video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.